Hey guys, gimana latihan powernya? Semoga sampai video ini power kalian sudah lebih balance dan lebih keluar suaranya. Dalam video yang ketujuh ini, kita akan membahas tentang pengucapan bahasa Inggris. Karena kita ini kan hidup di era global ya sekarang. Jadi kalau kita upload video di YouTube, itu yang nonton bukan cuma orang Indonesia, tapi bisa dibilang ya secara global. Sebagai musisi, sebagai penyanyi, kita kalau bisa langsung masuk ke market global. Artinya kalau bisa kita jangan terdengar foreign cara pengucapan kita ya. Foreign itu maksudnya terdengar asing gitu. Jadi kalau bisa lebih bahasa Inggrisnya lebih bener aja ya. Dalam video ini saya akan menggunakan contoh lagu All of Me-nya John Legend. Oke, mungkin bisa dibuka liriknya sekarang, kita lihat sama-sama ya. Di bagian bait di depannya ada, kita pakai contoh nih ya. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. Oke, sampai situ kebanyakan dari kita itu kadang-kadang masalahnya adalah gini. Kita putus-putus seperti bahasa Indonesia. Jadi kalau bahasa Inggris tuh pengucapannya lebih baik disambung-sambung. Contohnya gini, bagian awal ya, kalimat pertama. What would I do without? Oke, what would I? Itu kan keputus. Kita mesti sebaiknya kita sambungin. What would I do without? Oke, jadi nyambung semua tuh. Jadi nggak what would I do? What would I do without your smart mouth? Oke. Terus juga di sini ada without. Ya, kita mesti belajar ngomong TH ya, without. Jadi jangan without atau without, tapi without. What would I do without? Terus juga ini ada would ya, WOULD. Tapi huruf L-nya kita ilangin. Jadi jangan what will I do? What will I do itu salah. Jadi what would I do? Oke. What would I do without your smart mouth? Oke. Itu juga mouth ya, mouth. Oke. Terus juga drawing me in. Drawing me in and you kicking me out. Oke, see? Disambung tuh ya, enggak. Drawing me in and you're kicking me out. Oke. Drawing me in and you're kicking me out. Jadi nyambung semua tuh, lebih flow-nya lebih enak. Oke, itu basicnya untuk pengucapan bahasa Inggris. You got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. Okay, what's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. Okay. Nah di sini nih penting nih ya. My head's underwater, but I'm breathing fine. Oke. Di sini ada but I'm breathing fine. Oke. Saya dengar beberapa teman-teman kita nih breathing. Nah ini kan breathing itu kan berkembang biak ya. Jadi artinya jadi salah. Harusnya breathing bernafas menjadi breathing berkembang biak. Jadi ini pentingnya kita menggunakan pengucapan bahasa Inggris yang lebih baik. Kita lihat bagian refnya masih kita aplikasikan ya, tadi nyambung ya. Cause all of me loves all of you. Oke, bukan cause all of me loves all of you. Itu putus-putus, oke, nggak enak kan? Ada lagi beberapa hal yang mesti kita perhatiin ya. Misalnya ada kata-kata seperti tadi would, could juga bukan L-nya hilang, kita hilang ya. Jadi jangan could it be love, tapi could it be love, L-nya hilang. Jadi diganti dengan D ya. Terus juga light itu G-nya hilang, jadi jangan like atau night tapi night. Yang umum lagi kesalahannya adalah pengucapan huruf R. Ya ini R ya, jangan di R, jangan seperti itu. Dan juga kalau ada huruf R yang di akhir kalimat itu boleh hilang sebetulnya ya. Like a star. Jadi R-nya hilang nggak apa-apa kalau di akhir kalimat. Ada lagi yang namanya diphthong. Ya, diphthong adalah satu suku kata yang dibaca seperti dua suku kata atau lebih. Misalnya diphthong itu kata-kata seperti take, make ya. Misalkan take my eyes, jangan take my eyes. Jadi a itu adalah namanya diphthong. Atau misalkan fire ya, jadi fire. Oke. Terus juga misalnya my favorite things, jangan my favorite things. Satu hal lagi adalah voice consonants dan unvoiced consonant, yaitu huruf F dan huruf V. Contohnya ya. Jadi kalau huruf F itu lebih tipis. Sementara kalau huruf V itu lebih tebal. Jadi pengucapan misalkan kata-kata seperti love itu menggunakan pita suara lebih tebal. Kalau left itu menggunakan F kan, jadi left. Jadi nggak left. Oke, itu bedanya.
voice consonant dengan unvoiced consonant. Nah, penjelasan ini bisa lebih jelas dilihat di DVD saya di sini. Ini juga informasinya ntar saya kasih lihat ada di bawah. Saya jelasin mengenai pengucapan bahasa Inggris lebih lengkap di DVD ini. By the way, ini bedanya DVD dengan CD. DVD ini lebih banyak teori ya. Jadi kalau kamu vocal coach atau kamu pengen masuk sebagai industri musik sebagai vocal coach juga, di sini banyak teori yang bisa kamu gunakan. Oke? Sementara kalau CD ini lebih ke praktek latihan vocalizing. PR kalian untuk video kali ini tentang bahasa Inggris adalah cari lagu yang kalian suka, misalnya lagunya Bruno Mars atau lagunya Coldplay, terus kamu lihat liriknya sambil dengerin, lalu bandingin cara dia mengucapkan kata-katanya, lalu kamu tiru, oke? Niru nggak apa-apa untuk belajar, tapi nantinya kalau kamu sudah lancar, sudah biasa, kamu mesti come up with your own style, oke guys? Sampai ketemu di video selanjutnya, latihan ya.